Saudara, itu kata-kata, ya, itu kata-kata luar biasa penuh hikmat. Saya yakin karena katanya begini, waktu mendengar pertanyaan orang Farisi itu, Tuhan Yesus lagi menuliskan sesuatu di tanah. Saya yakin Tuhan Yesus lagi mikir juga. Menurut saya dia lagi mikir jawaban apa ya. Pasti dia barangkali tuh dia minta kepada Bapaknya, berikan aku hikmat. Nah, seorang pemimpin itu juga nggak cepet-cepet kalau dapat pertanyaan langsung jawab. Ya, pakai hikmat jawabnya, ya, diolah segala sesuatu, ya, libatkan Tuhan sebelum menjawab. Jawabannya luar biasa, ya kan? Jika ada di antara kamu yang nggak pernah bikin dosa, silakan dia yang lempar duluan. Akhirnya firman Tuhan berkata, mulai yang dari muda atau tua, ya, yang tua, ya kan? Hanya kadang-kadang udah tua ini, ya kan? Tapi di sini semua kita muda kan, karena kita nggak ada om-om, kita semua adalah kakak dan bung-bung, seperti itu. Jadi mulai yang dari tua, pelan-pelan semua mereka pergi meninggalkan Yesus dan wanita itu. Dan Tuhan jawab kepada wanita itu apa, saudara? Di mana mereka semua? Kata Tuhan. Dan wanita itu, mereka semua pergi. Ya udah, kamu pergi, tapi jangan berbuat dosa lagi. That's it, saudara. Itu yang sangat berkesan, ya, dalam cara Yesus memimpin. Amin, saudara. Menjadi contoh bagi para murid-muridnya. Ya. Sebenarnya yang diselamatkan itu siapa, saudara? Apakah hanya perempuan itu? No. Ya. Itu kasih Tuhan, itu kasih tanpa syarat. Dia juga mengasihi orang Farisi, dia juga mengasihi orang ahli-ahli Taurat, ya. Dia juga mengasihi orang yang hadir, dia juga mengasihi wanita yang kedapatan berzina itu. Amin. Kalau saya misalnya menjadi Tuhan Yesus, bisa aja saya bilang, dasar lo ya, ahli-ahli Taurat, cuman ngomong doang, bisa seperti itu. Makanya bukan saya yang jadi, ya. Maka Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus ngomongnya lembut, saudara, tapi nyampe ke semua. Yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus adalah semua yang hadir pada peristiwa itu. Sehingga si ahli Taurat tidak berbuat dosa, dia tidak melempar wanita itu, tidak merajam. Orang Farisi juga tidak. Orang-orang yang hadir juga tidak. Bahkan wanita itu juga diselamatkan. Haleluya. Ya, itu ada kasih. Kasih tanpa syarat. Memimpin seperti Yesus memimpin. Nah, saya juga ingat ada satu cerita satu kesaksian. Sorry kalau suara saya tidak begitu putus-putus, ya, mohon maaf. Jadi ada satu kesaksian begini tentang seorang pemimpin Afrika Selatan bernama Nelson Mandela. Waktu dia dibebaskan, dia sudah menjadi presiden, saudara. Ya, dia mengundang kepala sipir, di mana waktu itu dia dipenjara. Kalau nggak salah dia dipenjara, kalau tidak salah saya, selama 25 tahun. Di mana dia disiksa, diperlakukan dengan tidak adil. Waktu dia jadi presiden, dia mengundang kepala sipir itu. Tahu, saudara, kepala sipir itu, ya, waktu diundang, sudah maksud saya sudah gemeteran. Ya, nggak boleh. Sudah gemeteran. Wah, habis gua nih. Hari ini gua dihajar sama si Mandela. Yang dulu gua ludahin, yang dulu gua siksa-siksa habis. Ternyata enggak. Nelson Mandela mengundang. Dia diundang untuk makan malam bersama Nelson Mandela. Dan Nelson Mandela menyatakan kepada kepala sipir itu, "Gak usah takut. Aku tidak akan membalas apa yang kau lakukan. Karena aku mengasihi." Luar biasa, ya, saudara. Itu satu contoh-contoh yang harus kita lakukan atau kita lihat dan kita tiru, ya, bagaimana memimpin dengan kasih yang tanpa syarat itu, ya. Sehingga waktu kita memimpin dengan kasih tanpa syarat itu, ya, maka kita bisa menjadi seorang pemimpin yang berhati hamba, yang mau melayani, ya. Dia mau melayani, ya. Mau melayani sehingga orang yang dia layani itu mengalami apa yang disebut kasih itu. Nah, yang kedua, apa sih ciri pemimpin yang berhati hamba? Yang kedua, dia tidak hadir dengan ambisi pribadi. Sudah pasti. Dia tidak hadir dengan ambisi pribadi. Ya. Pemimpin berhati hamba hadir dengan fungsi. Saya bilang begini, pemimpin berhati hamba itu hadir dengan fungsi di dalam dirinya. Apa fungsi dalam dirinya? Dia hadir dengan segala talenta yang sudah diberikan kepada dia. Dia memakai setiap talenta
kemampuannya untuk melaksanakannya sesuai dengan fungsinya. Ya, fungsinya apa? Fungsi itu dia mengarah kepada apa? Kepada tindakan untuk menghormati, untuk melayani, untuk membuat sesuatu terjadi di dalam diri orang lain. Nah, kenapa? Karena dia pada saat itu disebut pemimpin. Filipi 2 ayat 5 sampai 7 berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam juga, saya ulang ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 7, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Nah, ciri seorang pemimpin yang berarti hamba, dia tidak ada ambisi pribadi, tetapi dia mempergunakan setiap potensi yang ada di dalam dirinya, baik itu bakat atau namanya talenta, untuk ya melakukan dengan segala tugas-tugasnya dengan talenta yang dia punya, dengan tujuan untuk menghormati ya apa yang telah dipercayakan kepada dia, jabatan yang telah dipercayakan kepada dia, untuk melayani orang-orang yang menjadi yang dipimpinnya, dan dia juga punya tujuan untuk membuat sesuatu terjadi di dalam orang lain itu, sehingga orang lain itu bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang berhati hamba, sehingga dia bisa menjadi orang-orang yang bisa dipercaya di dalam tugas-tugas yang diberikan. Kalau kita lihat, padahal Tuhan Yesus itu punya hak loh untuk apa? Untuk merasa dihormatkan, dimuliakan, bisa. Karena kenapa dia datang? Dia itu Tuhan kok, ya. Tetapi dia menegaskan bahwa dirinya datang ke dunia bukan sekedar melayani, bahkan bersedia memberikan nyawanya untuk bagi banyak orang. Ya. Tuhan Yesus memberikan contoh, ya. Dia tidak punya ambisi pribadi, ya. Di dalam dia tidak perlu dipuji-puji, ya. Tapi dia tahu bahwa dia diutus untuk melakukan tugasnya, ya. Pada suatu hari, waktu Yesus tanya kepada kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa aku ini? Petrus jawab, engkau itu Mesias, anak Allah, katanya seperti itu, ya. Ya. Tapi Tuhan tetap mengatakan, ya, begini, karena dia merasa begini, Tuhan Yesus mengatakan begini, aku ini adalah anak manusia. Ya, kalau kita baca di kebenaran firman Tuhan, menurut kamu siapa sih aku? Engkau Mesias, anak Allah. Baik Petrus, karena bukan kamu yang mengatakan itu, tapi kamu memang diurapi. Seperti itu kalau saya mau katakan sederhananya. Tetapi di ayat selanjutnya, Yesus bilang begini, anak manusia loh. Tetapi Yesus mengatakan kalau dirinya itu anak manusia, karena Yesus merasa kedatangannya ke dunia sama dengan anak manusia yang lain, yaitu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya. Hal itu dipresentasikan oleh Tuhan Yesus. Ya, waktu bagaimana dia melayani Petrus ini. Petrus ya, dari seorang nelayan dijadikan oleh Tuhan menjadi penjala manusia. Ya. Sehingga kehadiran seorang pemimpin dengan tidak memikirkan ambisi pribadi, tetapi memakai setiap talenta, ya, dan melakukan tugasnya untuk menghormati, melayani, dan kehadirannya bisa mengubah orang lain, itu dipresentasikan oleh Tuhan Yesus. Petrus dari seorang nelayan bisa menjadi seorang penjala manusia. Walaupun dalam perjalanan menjadi murid Kristus, Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Ya. Tuhan Yesus enggak tuh mau balas, tetapi Tuhan Yesus enggak pernah mau menolak Petrus. Ya. Walaupun Petrus pernah melakukan kesalahan, Tuhan Yesus tetap menerima dia. Ya. Tuhan Yesus tetap menghormati Petrus. Tuhan Yesus tetap melayani, sehingga
sesuatu terjadi di dalam Petrus yang akhirnya, pada akhirnya kita tahu akhirnya Petrus menjadi murid Tuhan yang luar biasa. Dia martir, saudara. Dengan pengalaman pernah melakukan khotbah, 3.000 orang sekali bertobat. Kenapa seperti itu? Karena dia punya pemimpin yang berhati hamba, yang bisa dicontoh dari yang namanya Yesus Kristus. Yang ketiga, saya mau masuk ke yang ketiga. Pemimpin berhati hamba, artinya dia menjadi teladan. Matius 23 ayat 24, Matius 23 ayat 2 sampai 4 berkata begini. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ya, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Nah, saya mau katakan pemimpin yang berhati hamba, ya, dia itu menjadi teladan. Ciri-cirinya dia menjadi teladan. Apa yang dia katakan, dia lakukan, ya. Bukan seperti ahli-ahli Taurat. Di sini kita bisa lihat bagaimana tetap ada kasih Tuhan yang luar biasa itu. Tuhan nggak bilang begini, jangan ikutin tuh apa yang dikatakan oleh ahli Taurat. Enggak. Ya. Dia bilang begini, saya tebalkan. Sebab itu turuti dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ya. Selama pengajarannya benar, sesuai dengan kebenaran firman, jika engkau bertemu dengan seorang pemimpin, selama pengajarannya benar, selama sesuai dengan kebenaran firman itu, lakukan. Ya. Tetapi kalau engkau melihat, tapi saya lihat tuh, itu dia suruh saya nginjil, tapi dia nggak nginjil. Ya. Jangan. Ya. Perbuatan dia jangan kita tiru. Tapi perintah itu sesuai dengan firman Tuhan kan. Lakukan penginjilan. Nah, tadi kita udah dengar satu kesaksian itu, ya, dari Kak Pinkan, ya, luar biasa, menginjil, iya, ya, mungkin hati hamba itu selalu mau melayani, ya, Tuhan lihat di hatinya mau nggak nih melayani, ada kasih nggak yang mau melayani, ada kemauan nggak untuk melayani, ya? Tuhan buka jalan, ya kan? Saya terkesan dengan tadi kata-katanya, waktunya Tuhan yang atur, ya kan? Dan waktu Tuhan itu pasti yang tepat, ya. Walaupun kita sudah punya banyak waktu yang sudah ditetapkan untuk melayani, tapi di sela-sela waktu itu Tuhan bisa bikin, ya, kehendaknya jadi. Asal kita punya hati yang mau melayani, punya hati seorang hamba, ya. Kita mau jadi teladan, ya. Lakukan saja. Kalau pemimpinmu nggak lakukan penginjilan, nggak usah. Ya, jangan diikuti perbuatannya, tapi lakukan tugasnya. Ya, saya rasa ini menjawab semua bagi kita, ya. Jadi nggak usah nanti ada yang bilang ini, tapi Kak itu dia nggak begini, nggak begitu, bukan, ya. Tapi Kak Jerry dia nggak menjadi contoh. Yes, nggak apa-apa yang menjadi contoh. Engkau yang harus menjadi contoh, pemimpin yang berhati hamba. Engkau yang menjadi teladan. Tapi Kak, saya bukan pemimpin. Yes, bukan, engkau bukan pemimpin. Karena Tuhan bilang juga nggak ada yang pemimpinmu. Pemimpinmu adalah Tuhan. Ya, okay? Amin. Pemimpin itu juga jabatan. Jabatan, saudara, jabatan. Ya, jabatan. PDT itu juga jabatan. Ya, keluar dari organisasi, hilang tuh PDT. Saya baru tahu. Wah, pendeta tua PDT, ya. Kalau saya untuk masih PDM, pendeta muda, ya kan? Jadi berapapun umur tetap muda saja. PDM seperti itu. Ya, amin. Itu cuma jabatan, ya. Saudara jangan lihat sama jabatannya, ya. Kalau saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini seperti ini, tapi saya nggak bisa melakukannya, saudara jangan nggak lakukan firman Tuhan, lakukan firman Tuhannya, tapi jangan ikuti contoh perbuatan saya seperti itu. Amin. Ya, kita mau tetap jadi pemimpin yang berhati hamba. Yang keempat, yang terakhir, ya, pemimpin yang berhati hamba itu dia pasti akan mendapatkan promosi dari Tuhan.